Dari rumor yang beredar ke ibu ke bapak, dengan cara mengelus tersebut dia akan mengambil janin orang-orang atau wanita yang sedang hamil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Pade di channel Lambiring ini. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah yang datangnya dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Mbak Nova. Mbak Nova ini menceritakan kisah tentang kandungannya yang entah sebab apa tiba-tiba menghilang di usia hampir 7 bulan. Nah, bagaimana kelengkapan cerita dari Mbak Nova ini? Kita langsung masuk ke cerita Lambe Irang. Mbak Nova di usia 21 tahun dia sudah menikah dengan salah satu lelaki, namanya sebut saja namanya Mas Irfan. Mas Irfan ini menikah di tahun 2010 silam. Tepat 1 tahun usia pernikahan ini dikaruniai kandungan. Mbak Nova itu mengandung setelah mungkin hampir 6 bulan ditunggu-tunggu kabar gembira tentang perutnya ataupun kandungan itu datang. Dan setelah 6 bulan itu kandungan itu benar-benar ada. Di usia minggu-minggu pertama, Mbak Nova diminta sama Mas Irfan untuk menjaga dengan segala aktivitas itu, untuk semuanya diserahkan ke suaminya. Bahkan secara pekerjaan ringan pun suaminya itu dengan rela menyiapkan segalanya untuk kebaikan dari Mbak Nova. Itu satu perilaku dari suaminya yang luar biasa menurut Mbak Nova. Dan usia kandungan Mbak Nova di awal-awal itu merupakan kebahagiaan dan kabar gembira bagi keluarga dari Irfan ataupun keluarga dari Mbak Nova. Karena kedua orang tua Nova ataupun kedua orang tua Irfan ini belum punya cucu. Jadi mereka berdua itu saling mengharapkan kehadiran cucu dari anak pertama mereka. Nah, sedangkan Mbak Nova itu anak kedua dari orang tuanya, di mana kakaknya itu laki-laki yang beda usianya itu hanya terpaut 3 tahun. Kakaknya Mbak Nova belum menikah. Mbak Nova ini menceritakan bagaimana kronologi dia mengalami satu kejadian tentang kehamilannya itu yang menghilang begitu saja. Di usia kandungannya sekitar 4 bulan, di adat Jawa itu ada acara ngapati. Kata orang Jawa itu seperti 4 bulan atau mendoakan janin di usia 4 bulan. Saat acara tersebut itu banyaknya saudara-saudara yang datang, termasuk dari tetangga sekitar. Nah, kedatangan mereka ini tujuan utamanya adalah mendoakan atau kandungannya dari Mbak Nova, dan juga ucapan selamat atas kandungan yang sudah semakin membesar dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Di acara 4 bulan tersebut, para warga ataupun sanak saudara itu banyak sebagian yang mengelus perut Mbak Nova dan saling mendoakan semoga kandungan Mbak Nova selalu dalam keadaan baik-baik saja dan juga nanti bisa keluar dengan keadaan sehat dan selamat. Itu doa-doa yang disampaikan untuk Mbak Nova. Itu di usia 4 bulannya. Tapi menginjak usia ke 5 bulan, itu Mbak Nova mulai merasakan bagaimana gerak dari kandungannya. Dan Mbak Nova pun rutin setiap 1 minggu sekali, bukan 11 kali, 1 minggu sekali dia rutin ke dokter kandungan. Karena ya dari kedua orang tuanya ataupun mertuanya ini selalu menjaga bagaimana Mbak Nova ini biar kandungannya itu sehat, tidak ada halangan apapun. Dari kedua orang tuanya ataupun mertuanya yang sangat memberikan support untuk Nova agar kandungan Mbak Nova itu semakin sehat. Itu setiap minggu diantar ke dokter kandungan, dan dari dokter kandungan pun menjelaskan kalau kondisi janin yang dikandung Mbak Nova itu selalu kabar baik terus menerus. Itu satu kegembiraan, dan sampai usia 5 bulan pun tidak ada halangan apapun. Tapi beranjak ke usia 6 bulan, ini satu hal yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh Mbak Nova. Di usia antara ke-5 sampai ke-6 bulan, itu beberapa hal mulai dirasakan oleh Mbak Nova.
Di 5 bulan pertama, minggu pertama saat dia periksa kandungan, kondisi janin masih terlihat baik-baik saja. Tapi ada yang diceritakan oleh Mbak Nova ke orang tuanya, kalau dia merasakan kandungan itu seperti ingin keluar. Padahal Mbak Nova belum pernah merasakan bagaimana rasanya mempunyai anak. Tapi perasaan bagi Mbak Nova seakan-akan janin di dalam kandungannya itu seperti bergerak-gerak, menendang, dan arahnya itu seakan-akan ingin keluar sampai perut itu rasanya sangat-sangat sakit. Dan itu menjadi kekhawatiran suaminya Irfan ataupun dari keluarganya Irfan dan juga keluarganya Nova. Dibawa Nova ke dokter kandungan. Sampai di tempat dokter kandungan pun diperiksa secara medis dalam keadaan baik-baik saja. Itu satu hal yang sangat aneh. Itu pertama. Padahal di rumah dia sudah merintih kesakitan dalam kondisi janin itu seperti yang keluar. Tapi ketika sampai di dokter kandungan, dokter itu menjelaskan kalau kandungannya ya baik-baik saja, dan janin yang terlihat di dalam ronsen atau hasil USG menjelaskan secara definisinya kondisi janin itu baik-baik saja dan tidak ada pergerakan untuk keluar secara prematur. Dan itu tidak mungkin, itu dari penjelasan dokter. Tapi kenapa yang dirasakan Mbak Nova seperti itu? Itu baru 5 bulan 1 minggu. Nah, 5 bulan 2 minggunya semenjak kejadian yang pertama, mulai dirasakan kembali hal-hal yang lebih aneh lagi. Dia sering memimpikan sesuatu yang mungkin sangat jauh dari nalar. Ada sosok nenek tua yang datang dan dia selalu ingin memegang perut Mbak Nova. Tapi Mbak Nova selalu berusaha untuk tidak menerima niat dari nenek tua tersebut. Dan mimpi nenek tua itu di saat usia 5 bulan beranjak ke 2 minggu itu sampai datang 2 kali dalam seminggu. Dan Mbak Nova berusaha menolak dan itu tidak pernah diizinkan oleh Mbak Nova. Itu di 5 bulan 2 minggu. Nah, 5 bulan 3 minggunya, ini saya cuma rangkum saja ceritanya, 5 bulan 3 minggu saja. Karena di dalam cerita Mbak Nova itu sebenarnya ada hari-hari tertentu. Tapi saya jelaskan, untuk 5 bulan 3 minggu, ada satu kejadian yang mungkin sangat ditakuti oleh Mbak Nova. Perut itu terasa sangat perih. Bahkan di dalam perutnya, wallahu alam, yang dirasakan oleh Mbak Nova, itu seperti ada yang menyayat, ada yang mengiris di dalam perutnya. Dan saat yang dirasakan oleh Mbak Nova ketika dia merasakan hal tersebut di dalam tidurnya, dia merasakan bahwa kondisi janinnya selalu menangis dan menangis. Padahal itu belum ada di dunia nyata, itu di dunia dalam mimpi yang dialami oleh Mbak Nova sampai dia terbangun, sampai dia teriak membangunkan suaminya, dia nangis-nangis sendiri. Itu Mbak Nova, dan ditanya sama Mas Irfan, kamu kenapa? Mas, saya barusan mimpi buruk. Mimpi apa? Masa anak kita sudah menangis di dalam kandungan dan perut itu rasanya seperti ada yang menyayat, seperti ada yang ingin mengeluarkan bayi kita. Ini mimpi buruk, Nova. Mungkin kamunya saja yang terlalu khawatir, terlalu berlebihan. Sudah istirahat, makanya kalau mau tidur itu berdoa dulu. Itu saran dari suaminya. Tapi Mbak Nova mendengar saran dari suaminya yang setengah tidak percaya menurut Mbak Nova. Mbak Nova tidak serta-merta dia bisa tidur. Beberapa waktu, mungkin hampir 1 jam, dia bolak-balik dari kamar mandi ke kamar tidurnya. Sampai kedua orang tuanya Irfan itu pun bangun nanyakan Mbak Nova, ada apa kamu Nova? Ini jam 1 dini hari, kenapa kamu bolak-balik ke kamar mandi, ada apa? Dan Nova pun menjawab sama orang tuanya, enggak Pak, cuman pengen buang air kecil saja. Iya Bapak dan Ibu dari tadi mendengar ada yang masuk ke kamar mandi, ternyata kamu kenapa sebenarnya? Dan Nova pun hanya cerita sama orang tuanya kalau perutnya itu terasa sangat perih. Dia menceritakan bagaimana mimpi itu datang ke dirinya, dan orang tuanya merespon. Ibu mertuanya Nova, yaitu ibu kandungnya Irfan, menjelaskan sama Nova, Nova, kamu hati-hati, mungkin ini ada kaitannya dengan orang-orang yang pernah datang saat acara 4 bulan kemarin. Maksud ibu apa? Kata Nova, gini loh Nova, saya sama bapak pengen ngomong sama kamu, tapi takutnya kamu malah ketakutan.
Tapi ini kamu sudah merasakan, terpaksa ibu harus cerita sama kamu. Rasa penasaran Nova pun muncul. Itu jam 1 dini hari, sampai akhirnya Nova diminta duduk di ruang tengah. Dan Irfan pun dipanggil oleh bapaknya. Irfan, kamu bangun, teman istrimu. Ada apa sih Pak? Ini jam berapa Pak? Lihat jam dinding itu sekitar hampir jam 1:30. Irfan bangun, duduk di ruang tengah. Irfan, Nova, ibunya dan bapaknya. Ibunya Irfan mulai cerita bahwa di acara 4 bulan kemarin ada salah satu orang yang menurut ibunya Irfan, dan bukan hanya itu saja, rumor yang beredar tentang adanya orang yang melakukan ilmu hitam dengan cara mengambil janin yang masih di dalam kandungan. Irfan kaget, apalagi Nova yang saat itu kondisinya sedang hamil. Terus apa kaitannya dengan saya? Ungkap Nova ke ibunya. Ya saya khawatir saja Nova. Soalnya saat 4 bulan kemarin dia itu datang dan juga mengelus perut kamu. Yang ibu takutkan sama kamu Nova, dari rumor yang beredar ke ibu ke bapak, dengan cara mengelus tersebut dia akan mengambil janin orang-orang atau wanita yang sedang hamil. Mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya, yaitu ibu dari Irfan, Nova itu sangat ketakutan. Wajahnya berubah menjadi orang yang sangat-sangat merasa takut, cemas, khawatir. Itu sangat jelas dalam diri Nova. Sampai suaminya itu berusaha menenangkan. Kamu tenang Nova, kamu tenang, jangan takut. Itu hanya rumor. Sambil mengelus pundak dan rambut Nova. Itu Irfan. Tapi bagi Nova sendiri yang merasakan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran saat mendengar cerita dari orang tuanya bahwa ada salah satu orang yang datang saat acara 4 bulan yang sudah mengelus perutnya, dan kabarnya itu akan digunakan untuk kesaktian ilmu orang yang melakukan tersebut. Cemas, khawatir sudah pasti muncul dalam pikiran dan batin Nova. Dan ini jelas sangat mengganggu secara kesehatan Nova. Saat pagi harinya Nova harus periksa ke dokter, dan kondisinya benar-benar sangat turun drastis secara kesehatan, secara fisiknya. Dari penjelasan dokter kandungan tersebut menjelaskan ke Nova, ke Irwan dan juga ke orang tuanya, jangan diberikan beban pikiran yang tidak sanggup untuk orang yang sedang mengandung. Biarkan dia refresh, biarkan dia tenang. Tapi bagi Nova yang sudah mendengar perutnya atau janinnya ini seperti ingin diincar, apalagi mimpi-mimpi itu sudah datang, Mbak Nova tetap saja tidak bisa melepaskan beban pikiran tersebut. Walaupun sudah usaha beberapa kali dari orang tuanya untuk mencoba menenangkan. Sudah Nova, kamu tenang. Dengar apa kata dokter. Kamu harus pikirannya tetap fokus sama kandungan kamu. Jaga janin dalam kandungan kamu. Saat tepat usia 6 bulan yang dirasakan Mbak Nova, mulailah kejadian-kejadian horor itu nyata dialami oleh Mbak Nova. Satu malam, tepat di malam Sabtu, 6 bulan 3 hari, dialami oleh Mbak Nova. Dia melihat ada nenek tua sedang melintas di hadapan rumahnya. Dan nenek itu sangat tidak dikenal oleh Nova. Itu sekitar habis sholat Isya. Dan sewaktu Nova menanyakan tentang siapa nenek itu, tidak ada satupun dari keluarganya yang mengenal. Tapi nenek itu muncul di dalam mimpi dari Nova yang sudah muncul beberapa minggu yang lalu. Dan dia nyata dilihat oleh Nova. Siapa sebenarnya nenek itu? Sampai beberapa hari kemudian orang tuanya Irfan mendatangkan praktisi seorang kiai, seorang ulama, mencoba untuk menangani Nova yang dalam keadaan dia itu seperti diteror. Tapi dalam penjelasan seorang praktisi yang mengarahkan atau memberikan bimbingan untuk Nova agar selalu tetap ingat akan sang kuasa. Tapi dalam keadaan Nova yang ketakutan, kecemasan, dan penjelasan dari sang kiai atau sang ulama ini, keyakinanmu adalah doamu dan kekhawatiranmu akan menyebabkan petakamu. Yakinlah bahwa kamu akan baik-baik saja. Insya Allah akan baik. Tapi ketika kekhawatiranmu, kecemasanmu menjadi nyata, itu akan berakibat fatal untuk kamu. Itu penjelasan dari Pak Kiai. Tapi lagi-lagi Nova
yang merasakan beban dalam dirinya. Dia harus melahirkan anak dalam keadaan baik-baik saja, yang sudah ditunggu suaminya, ditunggu kedua orang tuanya Irfan, ditunggu oleh kedua orang tuanya sendiri. Ini menjadi beban Nova. Dia tidak bisa lepas dari beban tersebut. Harapan besar tergantungkan pada Nova. Kejadian yang dialami Nova saat dia melihat nenek tua itu, beberapa hari setelahnya muncul nenek tua itu di dalam mimpinya dan mengatakan sama Nova, "Nduk, simbah angsal nyepeng perute adik mboten." Itu dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesia dijelaskan, "Nah, boleh ndak simbah pegang perut kamu?" Dan Nova pun terbangun saat itu juga. Saat dia terbangun, ya Allah, mimpi apa aku ini? Kenapa nenek itu ada dalam mimpi saya? Dan saat dia melihat kandungannya, perut itu tiba-tiba seperti ada gerakan. Gerakan itu seperti nyata bayi yang menendang, janin yang menendang. Itu sampai membentuk perutnya itu bukan bulat. Ini yang dirasakan Nova sampai dia merintih kesakitan. Dia membangunkan suaminya, maha sakit mas, bangun mas. Tapi Irfan dibangunkan sampai hampir beberapa menit dia tidak bangun. Sampai Nova itu hanya bisa menangis. Dan karena tangisannya Irfan terbangun. Ada apa Nova? Sakit. Kekhawatiran, kecemasan itu membuat Irfan langsung bergegas membawa Nova ke dokter kandungan. Itu sekitar jam 2 dini hari. Saat itu juga dibawa ke dokter kandungan ke klinik yang memang buka 24 jam. Di situ diperiksa lagi. Dan aneh bagi Nova, ketika dari medis mengatakan kandungan kamu baik-baik saja, itu kejadiannya 6 minggu 10 hari. Setelah kandungannya diperiksa oleh dokter yang menangani Nova, dia kembali pulang. Tapi sekitar jam 3 dini hari sampai Nova itu di rumah, dia kembali melihat nenek tua itu saat dia hendak masuk bersama suaminya, bersama kedua orang tuanya yang membantu memapah Nova sampai ke tempat tidur. Dia melirik ke arah samping rumah. Ada sosok nenek tua itu berdiri di samping rumahnya sendiri. Itu Nova. Dan Nova sempat bilang sama orang tuanya, "Bu, itu siapa? Bu, itu siapa?" Tapi orang tuanya Irfan, mertuanya Nova, bapaknya, ibunya, ataupun Irfan tidak melihat sosok nenek tua itu. Itu sesuatu yang aneh. Dan saat di pagi harinya, keadaan Nova semakin terasa sakitnya. Kecemasan mulai dirasakan oleh Nova. Dan yang paling mengerikan, saat usia kandungannya 6 bulan 21 hari. Yang dialami Nova, dia kembali didatangi nenek tersebut. Dan tanpa izin, perut itu dipegang oleh nenek tua itu. Dan seketika itu Nova langsung menjerit ketakutan. Jangan. Tapi ketika dia sadar, perut itu tiba-tiba sudah rata seperti layaknya orang yang tidak hamil. Saat itu juga Nova menangis teriak kencang sekali sampai suaminya terbangun. "Mas, mana anakku? Mas, mana kandunganku?" Suaminya juga tidak percaya. Irfan itu tidak percaya kalau perut istrinya itu tiba-tiba rata begitu saja. Dan Irfan memanggil kedua orang tuanya, "Pak Bu, ini Nova kenapa? Pak Bu, ini Nova kenapa?" Orang tuanya masuk ke kamar Irfan, ke kamar Nova, dan melihat Nova yang sudah seperti orang tidak hamil. Perutnya kembali rata sampai orang tuanya bingung. "Ada apa kamu Nova? Kenapa dengan janin kamu? Kenapa dengan kandungan kamu? Mana anakmu? Mana anakmu?" Dan Nova tidak menjawab apa yang ditanyakan ibunya. Nova hanya menangisi keadaan perutnya yang sudah tidak ada lagi anaknya. Perut itu sudah rata. Sekitar jam 12:30 malam. Saat itu juga Nova yang dalam keadaan sangat tidak percaya bersama Irfan, orang tuanya dan ibunya, kembali ke dokter kandungan. Dan saat sampai di dokter kandungan pun sampai heran. "Mbak Nova, ada apa? Kenapa kalian menangis? Kenapa kalian bersedih?" "Bu dokter, tolong periksa istri saya. Ini Irfan." "Loh, perutnya sudah lahir anaknya?" "Ini dokter belum tahu." Bukan Bu, tapi hilang begitu saja." "Maksud Bapak hilang bagaimana?" "Ya hilang begitu saja Bu."
dan dokter pun bergegas memeriksa Nova. Saat diperiksa oleh dokter kandungan tersebut, perut yang rata, di bagian alat vitalnya pun tidak ada bercak darah seperti layaknya orang yang sudah melahirkan. Ini menjadi misteri bagi dokter tersebut sampai dia kembali menanyakan ke suaminya, ke Irfan, sebenarnya ada apa dan kenapa kandungan itu bisa hilang begitu saja. Dokter itu menanyakan, tapi untuk lebih tahu, dokter itu meminta sama Nova untuk tetap tenang, untuk tetap sabar. Tapi saat dia diperiksa, dia terbaring, dia tidak lepas dari tangisan dan kesedihan yang sangat dirasa oleh Nova. Dan saat itu juga Nova meminta suaminya untuk menghubungi orang tuanya, bahwa dia ada di dokter kandungan yang saat ini mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Dan kedua orang tua kandung Nova pun datang setelah hampir 1 jam menunggu. Itu di klinik dokter kandungan tempat di mana Nova itu diperiksa. Dan orang tua Nova dan mengetahui Nova yang janinnya menghilang begitu saja, orang tuanya berpikir, siapakah yang sudah melakukan ini? Dan orang tuanya menanyakan ke Nova, siapa Ndo? Siapa? Dan apakah kamu pernah ditemui orang-orang yang seperti ini? Ternyata bapaknya tahu siapa nenek yang sudah masuk ke alam mimpi anaknya, yaitu Nova. Dan siapa nenek itu yang sudah sering datang dan disaksikan Nova lewat orang tuanya. Akhirnya semuanya terungkap bahwa di balik hilang janinnya anaknya sendiri, yaitu Nova, terungkap bahwa dialah pelaku utamanya. Karena dengan hilangnya janin tersebut, usia nenek pengikut ilmu hitam yang menumbalkan janin-janin itu sudah berusia hampir 115 tahun. Dengan usia tersebut sudah tidak mungkin kalau nenek itu bisa panjangkan umurnya tanpa menumbalkan janin tersebut. Karena dari penjelasan orang tuanya yang sudah beberapa kali ke praktisi pernah menceritakan siapa nenek itu, dan nenek itu bukanlah sosok yang sesungguhnya. Dia adalah jelmaan, sosok siluman yang ingin mencari siapa saja wanita yang sedang mengandung. Dan dari penjelasan orang tuanya Nova sendiri, ibunya Irfan, mengkaitkan hal tersebut. Dan benar, dia pernah datang dengan wajah yang sama, tapi dengan kondisi fisik yang lebih mudah. Dan dia adalah orang yang sudah mengelus perut Nova, dan semuanya hanya terungkap. Tapi karena tidak ada bukti, orang tuanya Nova ataupun orang tuanya Irfan hanya bisa pasrah dan berdoa semoga untuk Nova bisa diberikan kekuatan agar kedepannya bisa lebih baik, dan hanya bisa pasrah semoga Nova tidak depresi, tidak mengalami hal-hal yang menyebabkan Nova ini bisa di luar batas. Karena orang tuanya juga khawatir kalau Nova yang hilang kandungannya bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarganya Nova. Dari cerita Mbak Nova ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya untuk kita semoga hati-hati dimanapun kita berada ketika ada orang yang tidak kenal yang sengaja datang, apalagi bab-bab tentang ilmu hitam. Semoga semuanya dijauhkan dari kita. Dan terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah subscribe dan sudah nitip komen di channel Lamberang ini. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjang umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya Pade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.